Oke. Di sebelah gua udah ada Suzuki Express tahun 2024. Dulu ini mobil sempat katanya terbuli ya, tapi pas dilihat dari 2022 sampai sekarang ternyata mobil ini laku. Sekarang kita bahas nih, apakah mobil ini nih masih relate di tahun 2026 yang katanya irit. Check this out. Oke, bro. Iya, sip. Bro. Siapa, bro? Fikri. Oh, Fikri. Oke, Bro Fikri. Ini Express tahun berapa? Ini 2026. Oke. Ini Express tahun 2026. Nah, buat ini nih, teman-teman yang mau dapetin mobil ini gimana, bro? Kita untuk program lagi oke banget nih untuk diskon. Kita spesial ada di diskon 17 juta. Untuk teman-teman juga kita ada program trade-in dari mobil apapun nih, Mas. Oh. Mobil apapun mau ditukar. Mobil ke lama, mobil Suzuki bisa masuk. Oke. Itu ada cashback juga 4 juta. Kita dari bunga, kita start di bunga 0% bisa juga nih. Untuk teman-teman yang mau cash bertahap juga bisa di 50% bayar tahun ini, 50% lagi di tahun depan. Terus ada program juga untuk test drive Prong, itu berhadiah 1 unit mobil, 5 unit motor, dan 5 unit iPhone 17 Pro. Untuk teman-teman yang minat boleh hubungi saya aja. Oke, pokoknya buat yang mau dapetin mobil ini langsung aja kontak Bro Fikri. Nomornya ada di sini nih. Langsung aja cus. Oke, bro, makasih ya. Thank you, bro. Oke, sekarang kita bahas dari bagian depan. Nah, di bagian depan ini sebenarnya gue agak kurang srek sama krom-krom di grillnya ini nih. Enak dibikin hitam gitu, kayak dibikin black piano atau apa gitu. Nah, terus kita pakai bagian headlamp. Nah, untuk Espresso ini headlampnya dia itu masih halogen reflektor dan di sini juga sennya masih bohlam. Dan untuk dari keluaran pertama sih ini nggak ada yang beda sih, sama sih ya. Dan untuk lampunya juga dia nggak ada fog lamp. Oke, lanjut ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini dia ada seal plate-nya nih, silver gitu. Nah, kalau ada di sini ada batu, siapa tahu ada meteor gitu kan, bisa kena gini kan, aman kan. Oke, lanjut. Oke, kita ke samping nih. Samping tampilannya lihat mungil banget kan. Oke, sekarang kita bahas nih sampingnya. Di sini ada spion. Nah, spion ini juga tadi baru elektrik, belum bisa retract, lipat sendiri. Nah, sekarang ke bagian bawah. Di sini ada seal plate warna silver. Di sini juga ada sen yang nongol di bodi. Dan sekarang kita bahas ke pelek nih. Peleknya ini dia pakai ring 14, pakai alloy, jadi kayak dual warna two tone gitulah ya. Ada silver, ada hitam. Dengan bannya di sini 170/65 ring 14. Acelera. Oke, nah ini dia nih. Untuk jarak ban ke fender sama depan sama belakang emang tinggi begini nih. Karena dia kan konsepnya urban SUV, mungkin untuk medan-medan yang jalannya itu nggak rata. Apalagi ini mobil juga cuma city car kan. Tapi mungkin buat yang suka ceper-ceper tuh biasanya gampang tuh, tinggal mainin kaki, mainin tire-nya, udah deh jadi ganteng. Oke, kita ke belakang. Di sini ada spoiler. Di sini juga ada dalam lampunya ada third black lamp, lampu. Jadi lampunya nggak di sini ya, lumayan safety, di atas juga ada. Dan ini nih yang jarang-jarang di mobil kelas city car nih. Mobil-mobil kecil ya, itu ada defoggernya nih. Setahu gue defogger sekarang mobil-mobil ini jarang yang ngasih sih. Yang ada itu terakhir gue lihat di Ignis, di sini ada nih, ada defoggernya. Terus ke bagian lampu ya masih bolam biasa, kecil, sini logo. Dan di sini ada lagi sama ada seal plate-nya. Buat tadi nahan meteor. Oke, kita ke bagasi. Nah, untuk mobil sekecil ini bagasinya lumayan lega loh. Tuh. Sini ada dua, ada atas, ada bawah. Sini juga lumayan dalam tuh. Ini bisa buat naro PS5 sih, masih berapa biji masih muat tuh di sini nih. Itu buat naro sama TV-nya juga kayaknya yang ukuran-ukuran kecil masih bisa sini tuh. Terus juga masih bisa dilipat juga kan. Oke, kita ke dalam. Nah, untuk bagian dalamnya ya di sini ada dari atas ya. Ini spionnya ya lumayan ya kecil sih sebenarnya. Mungkin kalau itu bisa diganti agak yang lebih gede biar lebih enak. Nah, ini nih speedometernya buat lihat bareng-bareng sampai belakang nih. Tengah tuh kalau bisa nonton. Orang kan hiburannya head unit, dia mah speedometer. Cuman ini lumayan unik sih sebenarnya. Speedometer gini. Oke, kita ke head unit. Di sini head unitnya juga udah full display. Jadi di sini juga udah banyak fiturnya, udah bisa Android Auto, dan buat yang pakai iPhone udah bisa Apple CarPlay. Nah, di sini nih. Ini tuh tengah tombol buat apa namanya? Kaca depan. Ini juga buat kaca depan. Di Espresso generasi pertama itu gue inget banget
dia itu belum elektrik. Jadi dia di sini ada kayak pentol korek nih di sini nih. Digoyang-goyangin jadi biar kacanya bisa gerak. Nah, sekarang udah ada di sini nih electric mirrornya. Jadi enak, udah tinggal dari dalam, tinggal goyang-goyangin. Nah, untuk AC di sini dia masih analog ya, belum full digital, masih puter-puter kayak pakai kompor. Terus buat di sini setirnya juga udah ada nih, tombol ininya lah buat apa namanya audio udah ada, buat telepon, bluetooth dan segala macem. Nah, sekarang kita ke sini nih, ada storage di sini ada 2 cup holder. Di pintu depan juga ada 2. Nah, ini dia nih ciri khas transmisinya Suzuki nih. Suzuki itu kalau transmisinya AGS. Jadi dia itu sebenarnya manual, cuman dikasih AI biar auto, bisa jadi ala-ala matic. Nah, transmisi ini juga sempat jadi perbincangan sih, katanya emang kurang halus, tapi kalau udah terbiasa sih aman-aman aja sebenarnya. Oke, ke mesin. Mesinnya ini mirip sama, kalau yang lu tahu itu sama Wagon R. Wagon R itu ya mobil Suzuki yang udah discontinue lama ya. Dia itu mesinnya 998 cc ya, 1000 lah, 1000 cc 3 silinder K10C. Kalau Wagon R itu kalau nggak salah K10A atau B gitu loh. Untuk tenaganya itu dia ada di 49 kW di 5500 rpm dan torsi maksimalnya itu ada di 89 Nm di 3500 rpm. Nah, untuk mesin ini udah AGS ya, tadi yang bilang di sini ada oli AGS-nya tuh, lihat sini. Ya kalau AGS. Nah, di sini ada tuh nih oli yang AGS-nya. Selebihnya sih standar sama yang manual sama. Oke, sip. Oke, terima kasih sudah nyaksin video ini sampai selesai. Oke, kalau kritik atau saran boleh tinggalin di komen di bawah. Terima kasih, see you next video.